Bapak Surgawi, terima kasih kalau hari ini kembali kami berkumpul. Kami mau bertumbuh dalam Kristus. Ajar kami bagaimana pertumbuhan iman kami, supaya kami bisa mengerti bagaimana growth in Christ. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Saya senang dengan grup ini ya, growth in Christ kan. Jadi memang kuncinya adalah semua kita mesti dirubah. Kenapa? Nggak boleh ada yang mengatakan memang saya orangnya begini, mesti bertobat kalau ngomong gitu. Kenapa? Karena nggak bisa kita bilang saya begini, saya mesti berubah. Ya, begini. Saya mulai dengan latar belakang sedikit. Waktu Adam dibuat, diciptakan, Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, bukan gambar rupa kita loh. Ya. Tapi sayang sekali, setelah manusia jatuh dalam dosa, yang diteruskan oleh manusia gambar dan rupanya. Ya, coba kita lihat dulu Kejadian 1 ayat 26. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Nah ini kan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia untuk gambar dan rupa kita. Jadi kita harus kembali pada gambar rupa Allah, bukan gambar rupa dunia, apalagi gambar rupa setan. Ya. Terus bilang apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung darat. Terus dibilang apa lagi? Akan atas seluruh bumi, ya. Tapi sebelum itu dikatakan atas ternak, baru atas seluruh bumi dan segala binatang melata mereka di bumi. Jadi ada 5 kekuasaan yang harus kita kuasai. Pertama adalah ikan, baru burung, baru ternak, baru seluruh bumi, dan baru seluruh binatang yang melata di bumi. Itu tujuan Tuhan ciptakan kita. Jadi kalau sampai hari ini kita belum menguasai apa-apa, kita belum mencapai tujuan Tuhan. Coba tanya, saya mau nguasai apa di bumi sekarang? Di bidang apa? Karena tujuan kita di bumi untuk berkuasa, bukan untuk bertahan. Not just to survive, but to conquer, untuk menguasai. Jadi 2 hal tadi. Kita mesti kembali pada gambar Allah. Kedua, kita mesti berpuasa. Nah kalau kita belum berpuasa karena kita belum kembali kepada gambar Allah. Ya. Yusuf itu menguasai apa? Menguasai dunia melalui pertanian. Karena yang mesti kita kuasai seluruh bumi loh. Kalimatnya begitu. Atas seluruh bumi. Siapa lagi? Ya seperti Steve Jobs, walaupun udah meninggal, dia menguasai seluruh bumi melalui apa? AI-nya itu dia terlalu AI sih ya. iMac katanya, iPhone, ya, iPod, apalagi semua AI. Begitu Tuhan kesenang orang yang terlalu AI. Gak boleh AI-nya ditunjulin, Yesusnya dimunculin, ya. Oke, jadi kalau begitu kita tahu. Nah, kemudian Tuhan bilang supaya kita meneruskan gambar rupa Allah ini, ya ini kuncinya kan, kepada siapa? Kepada orang lain dan multiplikasikan. Tapi terjemahan Indonesia udah berubah salah. Ya, coba lihat ayat 28. Bukan lagi menyatakan gambar itu berlipat ganda, tapi beranak cucu lagi kalimatnya. Allah memberkati mereka, lalu berkata mereka beranak cucu dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkan itu. Padahal yang Tuhan mau, gambar rupa Allah itu kita multiplikasikan. Maka itu dikenal dengan kalimat fruitful, berbuah, bukan beranak cucu. Coba pelan-pelan bahasa Inggrisnya. Ayat 28. King James boleh, American Standard Version boleh. Ini dia. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and replenish. Penuhi bumi. Jadi penuhi bumi dengan gambar rupa Allah, bukan gambar yang rusak. Nah sayangnya Adam, ya,
setelah jatuh dalam dosa, yang dia teruskan bukan gambar rupa Allah, gambar dan rupanya yang rusak. Coba kembali ke bahasa Indonesia, Kejadian 5 ayat 3. Jadi kita mesti tahu konsep kita ini mesti kembali kepada gambar Allah, bukan sekedar bertumbuh dengan Kristus, kembali kepada kepenuhan Kristus. Nah, lihat, Adam hidup 130 tahun, 130 lalu yang salah lagi menurut apa? Gambar dan rupanya, mempersolakannya menggambar rupanya, lalu memberi nama Set kepada. Ya udah, gambar Adam yang berdosa diterusin. Maka itu Tuhan katakan kita mesti berbuah, ya, menunjukkan gambar dan rupa Kristus. Nah, kalau sekarang kita lihat, jadi tujuan hidup kita sekarang, kalau tadinya gambar rupa Allah nggak terjadi, sekarang kita mesti kembali pada gambar dan rupa Kristus. Coba kita lihat Roma 8 ayat 29. Ya, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran Yesus, anak. Jadi kita ini lagi bertumbuh kan? Bertumbuh, growth in Christ, sampai kepada gambar rupa Kristus, sampai kepada kepenuhan Kristus, ya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Awalnya Yesus bukan anak sulung, anak tunggal. Ya, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Ya. Anak tunggal. Maka itu kalau kita nggak pernah jadi anak Allah, kita Yesus nggak pernah jadi anak sulung. Ya. Dibilang gini, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan apa adanya sebagai anak apa? Tunggal. Tuhan mau supaya dunia ini penuh dengan anak-anak Allah, sehingga kita jadi apa? Anak tunggal. Yesus jadi anak sulungnya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa kembali pada gambar dan rupa Kristus? Ya. Untuk itu Yesus memberikan 5 jawatan untuk membentuk kembali pada gambar dan rupa Kristus. Mari kita lihat dulu Efesus 4, ya, ayat 11. Ini pemberian Yesus. Jadi gini, Roh Kudus ada kasih karunia-Nya, Roh Kudus ada kasih karunia, Bapa juga kasih pemberian, Yesus juga kasih pemberian. Nah, kalau buah Roh Kudus kan kita udah tahu kan, kasih, sukacita, dan itu buah-buah buah Roh Kudus. Tapi ada karunia Roh Kudus dikasih tuh. Ada karunia Bapa. Nah, kalau ini karunia pada Yesus ini, ya. Dan ialah ini bicara Yesus. Coba kita lihat ayat 8-nya sampai kita nyambung. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia ini menciptakan Yesus naik ke atas. Ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian pada manusia. Baru dikira-kira tawanannya siapa yang dibawa ini, tawanan-tawanan. Yesus bawa tawanan-tawanan ke tempat tinggi, kira-kira siapa maksudnya? Biasa kalau di full gospel suka ada jalan. Jawab. Manusia berdosa. Ya, manusia berdosa ya. Ini di dunia kematian semuanya. Jadi gini, waktu Yesus naik ke tempat tinggi, ya, dia bawa tawanan. Tawanan itu maksudnya Abraham dan orang-orang yang ada di Firdaus. Ya. Tadinya mereka dibawa di Firdaus. Jadi waktu orang mati itu dibagi dua, ada yang di Firdaus, ada yang di Hades. Tapi waktu Yesus mati sebelum bangkit, dia masuk ke dalam lubangnya tempat markasnya iblis, ya. Lalu dia kalahkan iblis, dia ambil kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1:18. Nah, dengan kunci itu dia buka tawanan yang di Firdaus, dia bawa ke atas. Tapi selain dia bawa ke atas, dia berikan juga pemberian kepada manusia. Nah, tapi kita baca ayat 8 sebelum sampai ke 11. 9 sekarang.
Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia telah turun dalam bumi yang paling bawah. Itu markasnya iblis. Jadi ke Yesus mati, Yesus pertama ke Firdaus dulu untuk menunjukkan pada orang yang sebelahnya. Lihat katanya, kan aku bilang pada hari pun kau bersama aku di Firdaus. Dia tunjukkan. Terus baru dia ke Hades, sesuai dengan kitab yang menyatakan bahwa dia memproklamirkan bahwa dialah adalah juru selamat. Lalu dia ke Tartarus, tempat malaikat-malaikat dihukum. Baru dia masuk ke lubang yang dalam, ya, apa namanya pit, bahasa Inggris apa itu? Jadi lubang yang dalam sampai dasarnya, istilahnya di situ markas iblis. Dia masuk ke situ, dia kalahkan iblis sesuai dengan kegenapan Kejadian 3:15. Dia ambil kunci maut ke kerajaan maut. Nah, dengan kunci itu dia buka, orang-orang di Firdaus diangkat ke atas. Nah, dia juga turun ke bawah, tapi dia telah naik ke atas ke surga. Ayat 10. Yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih daripada semua langit. Kalau bahasa Inggrisnya semua surga. Menyatakan bahwa kita tuh punya 3 surga, ya, surga yang tempatnya kita, tempatnya malaikat, dan tempatnya Bapa di surga. Untuk memenuhi segala satu. Nah, sesudah itu baru ayat 11, pemberiannya apa? Ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi maupun pemberitaan Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar. Pemberian Tuhan itu tetap berlangsung sampai hari ini. Ya, hanya banyak gereja tidak menggunakan istilah rasul maupun nabi. Padahal kelima jabatan ini perlu. Untuk apa? Untuk melengkapi kita orang-orang kudus. Untuk apa? Untuk bangun tubuh Kristus dan membuat semua jemaat kembali kepada kepenuhan Kristus. Growth in Christ. Ya, kita lihat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik ayat 11 kali 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi melayani pembangunan tubuh Kristus bukan gembala, bukan pengajar, bukan penginjil, bukan rasul, bukan nabi, tapi siapa? Orang-orang kudus yang mesti melayani. Jadi waktu Paulus di Efesus, dia melatih 12 orang. 12 orang itu punya DNA rohani yang sama seperti Paulus, dan dalam 2 tahun seluruh Asia terinjili oleh 12 orang itu. Tapi kalau pendeta hanya terus melayani dan tidak melatih, ya sudah, cepat mati dia. Karena kan orang sakit sini, kerasukan sini, konseling sini, nah, habis waktunya. Mendingan dia menghasilkan 10 orang seperti dia, supaya dia hanya tetap melengkapi 10 orang itu kayak dia. Ya. Nah, lihat kan, membangun tubuh Kristus sampai kapan? Sampai menjadi gambar rupa Kristus. Ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan 3 pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita ini semua mesti kembali kepada gambar rupa Kristus. Nggak boleh mengatakan memang sudah begini, bertobat, berubah kembali pada gambar rupa Kristus, mengalami kepenuhan Kristus. Karena namanya jemaat itu adalah kepenuhan Kristus. Maka itu jemaat itu menjadi jemaat yang sangat berkuasa, karena Kristus memberikan seluruh kuasanya kepada jemaat. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mengenal gereja harus kembali kepada gereja rasuli yang pertama, di abad pertama. Karena tugas rasul adalah mewujudkan Kristus pada jemaat. Bukan semua orang percaya, mewujudkan Kristus. Coba kita lihat Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersama lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Itulah tujuannya, sampai rupa Kristus nyata dalam diri kita. Maka itu Tuhan katakan, kita hidup ini bukannya naik turun, tapi terus naik sampai kepada kepenuhan Kristus. Ini ayat favorit saya. Mari kita lihat 1 Tes 5 ayat 23. 1 Tes 5 ayat 23.
Mari kita baca sama-sama. Karena ayat ini bukan untuk dibaca, itulah masa depan kita, itulah diri kita. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba baca baik-baik. Tuhan katakan roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna sampai kapan? Sampai datang Tuhan. Kalau kita ini sempurna sekarang misalnya, kalau Tuhan Yesus datang 10 tahun lagi, berarti kita tetap masih sempurna nggak? Ya. Berarti menurun kesehatan kita atau tetap sempurna? Harus kita jaga. Kalau 20 tahun lagi gimana? Tetap sempurna. Itu ayat ini maksudnya. Tentang dulu. Maka itu kenapa saya berani berkata gini? Lihat saya sekarang. Saya mendekati 74 tahun. 10 tahun lagi 84, saya nggak beda jauh dari sekarang. Karena ayat ini. Karena ayat ini saya ucapkan waktu saya umur 60 tahun. Saya bilang, lihat saya umur 70 tahun, saya nggak beda jauh dari sekarang. Dan betul, 70 tahun saya nggak beda jauh dari 60 tahun. Ya. Nah sekarang saya katakan, lihat lagi saya nanti 10 tahun lagi, saya nggak beda jauh. Karena apa? Karena ayat ini. Ya ini ayatnya artinya gitu. Sampai Yesus datang. Jangan bilang, mana bisa? Ya kalau gitu kan cocok ayat ini. Iya. Tahu nggak kata dasar ini? Firman Tuhan bilang apa? Jangan mati karena sakit. Jangan mati karena sakit. Yang kedua karena apa? Kira-kira mati orang karena apa? Selain sakit. Kenapa? Ya karena kecelakaan. Yang ketiga apa? Stres. Bunuh diri kan? Jangan mati karena celaka. Jangan sakit. Jangan mati karena celaka. Jangan mati karena bunuh diri. Jadi matilah karena apa? Karena sudah waktunya. Nah ini hati-hati ini. Kalau bicara sudah waktunya hati-hati ini. Jadi dari mana kita tahu waktu kita sudah sampai? Nah, jawabannya ya. Nanti kita mau naik kelas kan? Saya tadi nggak tahu jadi tahu kan? Tadi ibu bilang mana tahu, saya bilang bisa tahu. Gini. Ya. Tapi konsep dulu ya, saya akan tetap sehat sampai akhir ya. Setuju nggak? Setuju. Iya dong. Umur tambah. Umur tambah, boleh. Tapi kesehatan tetap kita beli. Jadi gini, supaya ini saya contoh aja. Waktu saya berdiri umur 60 tahun, karena mau ulang tahun kan saya olahraga, masuk gym ya. Go gym lah. Olahraga. Terus saya lihat kan orang-orang Indonesia yang badannya bagus-bagus, bener. Tapi saya sih takut juga kayak gitu. Yang penting sehat aja. Kenapa? Takut nyenggol orang. Artinya apa namanya buat rontok. Karena gini, yang penting kita sehat, bagus. Tapi karena gini, setelah saya lihat foto-foto itu, wah hebat ya. Tapi saya pikir, saya nggak mau gitu. Nanti bajunya ganti-ganti terus hebat. Nah, saya baru tahu, terus saya lagi latihan gitu. Ya, tiba-tiba di sebelah saya arah teman saya, orang juga latihan. Saya lihat dia, terus saya lihat fotonya, kok kayak mirip dia. Tapi kok beda ya? Kamu itu badannya besar. Terus saya tanya, Pak? Bukan. Kalau dia kan tetap gede kan. Nah dia kok agak nggak seperti Pak, Bapak itu ya gambarnya. Iya. Kok sekarang nggak kayak gitu? Iya Pak, latihan gitu. Jadi otot ini bisa tumbuh besar kalau latihan. Nah buat saya nggak perlu tumbuh besar, tapi tetap saya kuat sampai akhir itu ya. Karena kalau kita mau gede kayak dia itu mesti latihan terus. Otot mesti dikasih makan terus dan sebagainya.
Saya pikir, aduh, kalau gitu saya nggak perlu deh. Yang penting saya tetap kuat. Minimal saya bisa bangun, bisa lari, bisa loncat, nah itu kalau perlu. Ya, atau kalau tangan ya bisa dorong, nah gitu ya. Jangan sampai untuk diri kita aja mau bangun kita mesti tolong orang, itu nggak boleh. Ya, Parah itu. mau duduk dibangun, kita mesti bisa ngomong diri kita sendiri. Itu prinsip-prinsipnya. Ya, oke. Jadi setelah saya tahu itu, terus saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, gimana kalau sempurna masih nggak apa-apa dengan tak bercacat ini loh, saya tanya. Dengan tak bercacat. Tolong dong ajarin Tuhan. Kalau memang ada orang yang cacat, gimana? Nah, ternyata ada 2 jawaban. Jawaban pertama, saya belajar dari Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu membangkitkan orang mati 14 orang. Ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan nggak percaya ada orang bisa dibangkitkan, dia nggak baca buku itu. Ya. Karena pernah di sekolah saya ada 2 hamba Tuhan menolak. Itu kan cuma di Kisah Rasul, sekarang udah nggak berlaku. Saya kaget juga. Ya. Karena saya baca Smith Wigglesworth mengatakan 14 orang mati. Di Korea pendeta Kim kalau nggak salah 4 orang mati di kita. Artinya kuasa mujizat tadi kita nyanyi kan tetap berlaku di sekarang. Ya Tuhan Yesus kan nggak pernah berubah. Nah, jadi langsung kalau tak bercacat, kalau bercacat gimana? Ya Tuhan bisa. Nah waktu itu Smith Wigglesworth bilang gini. Tuhan ngomong dia, ini hamba Tuhan juga. Tuhan akan beri kaki baru karena kakinya sepotong. Jadi dia nggak punya apa ya? Ya pakai tongkat lah gitu ya. Tuhan kasih baru. Dia dengar gitu, dia ketawa. Dia sih bangkit orang mati bisa, kaki mana bisa tuh gitu. Malamnya Tuhan ngomong sama dia, dengarkan perkataan oleh hambaku. Oh dia kaget, dia nggak bisa tidur. Pagi-pagi dia bangun, terus dia kan buru-buru datang ke toko sepatu. Supaya kita juga jadi tumbuh imannya kan, untuk melihat kebenaran ini. Sampai toko sepatu diketok, belum buka, dia tunggu kepagian. Udah buka dia masuk, Pak, saya mau beli sepatu. Oh, ukuran berapa? Dia ingat sepatunya kan 41, oke. Warna hitam. Terus dia lihat lagi yang pasang yang ini kan kakinya nggak ada. Oh Pak, maaf Pak, kami nggak ada sepatu buat Bapak. Waktu itu mesti dipesan di tempat lain. Dan saya pesan yang itu aja. Yang 4, kuasa 1 yang hitam. Karena dia nggak punya ukuran, yang kiri kan nggak ada kakinya. Apa yang diceritakan? Dia pakai dulu yang kanan. Begitu dia bilang yang kaki dia pakai, tiba-tiba muncul kaki baru. Muncul. Ya. Yang ini kesaksian. Ya orang buta dicelikan aja bisa, masa kaki baru nggak bisa. Ya, kadang-kadang kita kan percaya bahwa itu benar, itu bisa. Nah sekarang untuk kedua, bagaimana kalau caranya gimana? Dasar firmannya ada nggak? Itu kan kesaksian kan? Ada dasar firmannya ternyata, yaitu di Roma 8 ayat 11. Orang cacat bisa dipulihkan, ini dan jika roh dia, ini Roh Kudus bicara ya, yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati, berarti kan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus juga yang membaptis Yesus. Roh Kudus juga yang memimpin Yesus dalam gurun. Roh Kudus juga memenuhinya, memasuki dan pelayanan. Maka itu kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita nggak pernah tahu caranya kita hidup seperti Yesus. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kita. Nah, Roh Kudus juga yang membangkitkan Yesus. Nah, sekarang perhatikan. Diam dalam kamu. Ya, saya ulang lagi. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Ini bukan bicara kebangkitan. Ini bicara tubuh kita yang fana bisa dihidupkan. Ya.
akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam dan tetap. Jadi kita mesti tahu firman mengatakan bisa dihidupkan kembali. Maka itu kenapa orang buta matanya bisa hidup lagi, karena kuasa Kristus bisa melalui kuasa Roh Kudus. Jadi jangan khawatir. Saya punya gembala satu, ginjalnya ibu gembala ya, ginjalnya dicangkok transplantasi. Setelah berapa tahun, 10 tahun gitu, mengalami gangguan lagi, mau cangkok lagi pas lagi pandemi. Aduh gimana nih, udah lagi di Singapura kan. Terus suami bilang, Pak gimana Pak, ibu yang istri kamu kalau dicuci itu nggak bisa nih, makin lama makin udah. Karena ingat ya, sebenarnya orang cuci darah itu hanya sementara, tujuannya untuk transplantasi. Nggak ada cuci darah seumur hidup, itu nggak benar. Kalau di luar negeri itu, dia mau cuci darah untuk transplantasi nggak? Mau transplantasi nggak? Kalau nggak usah. Karena pasti makin rusak. Nah dia dicuci darah, akhirnya udah 10 tahun, udah transplantasi, udah 10 tahun udah hebat kan, dengan ginjal orang lain. Akhirnya suaminya bilang, boleh nggak saya jadi nyumbang? Boleh. Akhirnya suaminya kasih ginjal, walaupun prosesnya nggak sederhana dan pas bisa lagi ginjal. Cocok. Kebetulan sekarang ada lagi satu. Saya pakai aja, percaya. Nah, satu ibu yang juga sakit ginjal tiba-tiba udah 1% lah fungsinya, makanya itu tidak. Terus kita doain, sekarang udah naik 10%. Kita doain lagi, minggu lalu katakan sudah 15%. Ya kita mau lihat bahwa ini tidak benar gitu. Dan ini buat siapapun kita pun percaya bisa terwujud, karena roh itu katanya yang tinggal dalam diri kita menghidupkan tubuhmu yang fana oleh roh. Bukan kebangkitan bicara tubuh kita. Ya. Jadi memang Tuhan membuka rahasia-rahasia supaya kita tetap menggenapi firman Tuhan mengatakan roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedalam diri itu Tuhan kita. Nah pesan yang penting lagi adalah begini, setiap kali kita ikut perjamuan kita mesti yakinkan betul kita makan tubuh Kristus. Sebenarnya tubuh Kristus itu kan kita makan roti ya? Tubuh Kristus itu janji pertama apa? Tuhan mau melalui tubuhnya ada jaminan kesembuhan. Coba kita lihat dulu Matius 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melempar kepada anjing. Ini pewahyuan buat kita. Satu hari kan perempuan Kanaan itu minta supaya anaknya ditolong karena kerasukan setan. Tapi Yesus kan nggak menjawabnya. Itu dipertiakan. Tolong. Akhirnya murid-murid bilang, usir aja dia. Kan gitu ceritanya. Lalu akhirnya dia menyembah Yesus. Dan Yesus katakan tidak patut mengambil roti dia bagi anak dan melempar kepada anjing. Roti ini artinya apa? Tubuh Kristus. Artinya apa? Kesembuhan itu jaminan buat kita. Ini. Tidak patut mengambil roti sendiri dari anak-anak. Yesus ngomong berarti apa? Tubuhnya itu untuk anak-anak, buat kita, bukan untuk orang yang nggak percaya. Tapi karena ibu itu katakan, tapi dia bilang apa? Coba kita lihat ayat yang kan. Tapi kata proses benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Maka itu akhirnya dia katakan beriman juga ya orang tadi. Imanmu menyelamatkan. Coba lihat ayat 28. Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan kita juga anaknya sembuh. Jadi banyak masalah dalam hidup kita adalah banyak masalah yang di kita akarnya dari kita.
kitanya beres, anak kita sembuh, persoalan kita sembuh. Kuncinya kan kita. Kalau kita beres sama Tuhan, persoalan yang kita bawa tadi anak kita sakit, seketika beres. Tapi kita dulu mesti beres sama Tuhan. Oke. Jadi yang kedua yang saya katakan, waktu kita makan tubuh Kristus, kita mesti tahu waktu yang kita makan itu tubuh yang sempurna. Amin kan? Kan kita mau roh jiwa tubuh kita sempurna kan? Waktu kita makan, teman-teman, saya percaya Tuhan, inilah biro Yesus, ini janji buat kesembuhan saya. Tapi saya tahu tubuh Kristus itu sempurna. Kita makan. Jadi tergantung, kalau kita hanya mengatakan, ini kan cuma roti, ya nggak ada apa-apanya. Jangan bilang hanya roti, tapi kita mesti yakin waktu kita makan, kita betul-betul makan tubuh dan darah Yesus. Dan bilang ini adalah simbol. Kalau simbol ya nggak ada artinya. Coba kita buka dulu, coba Yohanes 6 ayat 50 berapa? 55 atau 50 berapa coba? Ya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Jadi kalau orang nggak makan daging dan darahku, dia nggak dapat hidup kekal. Coba baca berikutnya. Gimana? Barang saya memakan dagingku dan minum darahku, ya dia dalam aku dan aku dalam dia. Jadi kita mesti waktu kita makan, kita yakin ini tubuh daging Kristus kita makan yang sempurna, supaya kita juga sempurna. Karena Tuhan mau kita sempurna. Ya. Jadi kalau kita percaya itu, kita juga boleh berkata gitu. Lihat saya sekarang gitu, 10 tahun lagi saya nggak beda jauh. Berarti ayat itu hidup. Tapi katakan, mana ngomong kita yang lagi hidup. Berarti benih itu jatuh di pinggir jalan. Coba Lukas 8 ayat 11. Benih itu tau gak? Firman yang kita ngomong dengar ini benih. Kalau kita terima, dia hidup. Kalau kita nggak terima, ya sudah. Benih itu firman Allah. Tapi benih itu mesti bertumbuh. Lama-lama firman itu jadi dalam diri kita. Itu firman menjadi daging. Ya. Kenapa saya berani kata lihat saya 10 tahun lagi? Karena saya tahu tugas saya belum selesai. Masih banyak. Masih banyak. Dulu. Karena ada ayat yang bagus yang mengatakan demikian. Segala satu indah pada waktunya kan? Coba keluarkan ayatnya. Komad 3 ayat 11. Ia membuat segala satu indah pada waktunya. Dan selanjutnya kalimatnya. Karena itu sering kalau orang meninggal ya sudah indah pada waktunya. Gak usah khawatir, Tuhan mengatakan indah pada waktunya. Sekarang saya nggak berani pakai ngomong gitu lagi. Saya tanya dulu, Bu, kenapa anaknya meninggal? Bu, sakit apa? Saya udah bilang. Apa, Bu? Saya udah bilang jangan pakai narkoba. Oh, narkoba. Narkoba itu apa? Ini overdosis. Dan jangan pakai ayat ini. Itu bukan indah, itu mati konyol. Jangan sembarang pakai ayat dong. Indah pada waktunya. Oh, jadi mati konyol, indah. Maka itu kalau sekarang bapak yang dia meninggal bapak-bapak, saya tanya dulu, Ibu meninggal kenapa, Bu? Nggak usah ngasih tahu dia mana. Meninggal di hotel, di hotel. Tapi Ibu bukan. Hati-hati jangan banyak-banyak. Kalau saya tanya matinya pakai anak apa enggak usah. Pakai ayat apa? Kalau ayat itu ya kita nggak pakai ayat ini. Dengan gak indah pada waktunya gitu kan. Kita bilang ya sudah aja ya. Yang penting nanti kita bilang karena dia memang orang percaya, saya bilang cara mati nggak menentukan ke surga atau ke neraka, gitu caranya. Tapi apakah sebelum mati sudah terima Yesus? Nah itu yang menentukan. Kan sekarang ribut kan sekarang kan pendeta ada yang dikremasi kan, ada yang enggak, gimana? Ya saya bilang ya
Kalau kita naik kapal terbakar-bakar kan sama juga kremasi secara alam. Tapi yang penting bukan cara matinya, tapi apakah sebelum mati sudah terima Tuhan Yesus. Oke. Jadi gini ya. Jadi gini, kenapa banyak orang dengan firman itu nggak jadi dasar keyakinannya. Firman itu hanya sebagai cocok nggak buat saya. Karena itu firman itu nggak jadi benih yang masuk hidupnya. Masih ingat kan? Ada firman atau benih yang jatuh di pinggir jalan. Tahu nggak siapa itu? Orang yang mendengar tapi nggak percaya. Itu orang yang asal. Itu keterangannya ya, di Lukas 8 atau di Matius 13 sama. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tahu nggak itu siapa? Orang yang nanti akan murtad. Jadi ada orang murtad ada, tapi yang nggak berbuah loh, itu nggak berbuah. Yang ketiga orang yang mendengar firman, tapi jatuh di tanah yang belukar, semak duri, juga nggak berbuah. Ini dikatakan apa? Dia mendengar firman, tapi nggak jadikan firman dasar keyakinan dia. Tapi ada lagi tanah benih yang jatuh di tanah yang subur, menghasilkan 30 kali lipat. Ada yang lebih subur lagi, berapa? 60. Yang paling subur Pak. Jadi Pak, saya mau tanya, ada berapa jenis tanah yang diciptakan oleh Alkitab? Lebih. Satu yang pinggir jalan, dua batu, tiga narkoba, 4 30. Yang kelima berapa? 60. Yang ke 6 berapa jenis? 6. Ilmu baru. Kalau nggak kita cuma lihat ya 4, padahal kita lihat tanahnya itu 35 kali lipat. Ada yang bukan tanahnya lebih subur lagi, kita bisa ini jenis tanah juga. Kenapa? Betul, karena mereka jadikan firman dasar keyakinan. Nah, kebanyakan orang hidup bukan karena firman, fakta ini. Nah, kalau kita hidup karena fakta, kita bukan orang beriman. Karena firman nggak membentuk kita. Fakta kita, oh mana mungkin? Nah, udah susah. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat fakta. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada gereja yang sepi, ada gereja yang ramai. Amin, yes, gitu. Gereja yang sepi itu menerima firman pakai apa? Logika. Tapi dengar ya, firman tidak ditetapkan untuk diterima dengan akal. Saya ulangi lagi, firman tidak ditetapkan untuk diterima dengan akal, karena akal kita bodoh. Firman hanya bisa diterima dengan roh orang percaya. Jadi kalau kita terlalu pakai akal, kita gitu mikir terus masuk akal. Tapi kalau kita amin, yes, amin, masih gitu. Jadi kalau saya mimpi ibadah langsung suka kebanyakan akal. Kalau pakai roh orang lain, amin, yes, gitu. Di sini ya sedih. Tapi kita lihat ya, jangan harap akal bisa terima firman. 2 Korintus 1:2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berkat roh Allah, karena baginya itu adalah satu kebodohan, dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat diterima secara rohani. Amin. Nah, mulai ini.
Iya, rame. Karena semua mengaminkan ya. Ada ayatnya, coba lihat 2 Timotius 1 coba ayat 20. Kenapa jadi rame? Karena kita memuliakan Tuhan. Ya, 20. Ada ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 20. Ada. Kalau gitu 1 Timotius 2 aja ayat 20. Bukan. Enggak ada. Timotius saja nomor 1. Oh ya nggak ada. 2 Timotius 1 ayat 20. Ada juga. Atau 1 kalimatnya gini, amin, untuk memuliakan Tuhan. Oh iya, Korintus bukan Timotius. 2 Korintus 1. Kenapa kita rame? Karena kita mau memuliakan Tuhan. Mana ini? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Amin. Untuk apa? Jadi kalau kamu amin ya nggak apa-apa, nggak usah muliakan Allah. Ya, ini respon gitu. Tapi kita tahu nggak? Kenapa saya senang dengan orang amin yes itu? Karena kata-kata ibu-ibu bapak-bapak yang mengatakan yes amin itu kan anak saya. Tapi kalau sudah ngomong semangat dia terus, akhirnya apa? Saya nggak dapat kekuatan yang baru. Tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Dari mulut kita, ya itu mengalirkan aliran kehidupan. Nah, bagus. Kerasa. Kenapa? Kenapa kalau kita nggak ngomong amin, kita simpan kekuatan itu nggak mengalir. Tapi kalau kita amin, mengalir ke. Jadi gini, ini Pak Rudi misalnya punya semangat iman yang kuat. Berarti bilang amin, yang sebelahnya yang tadi nggak beriman, ada ibu yang penuh kasih ya, wah sering membantu. Bilang amin katanya. Yang lainnya yang tadi yang mau belit jadi amin katanya. Jadi nyumbang. Karena itu kata-kata itu mengalir, membantu yang sebelahnya. Ya, pengaruh itu. Maka itu hidup dan mati dikuasai tidak. Jadi kata-kata ini yang kita keluarkan itu pengaruhnya kuat sekali. Karena dia mengalirkan aliran kehidupan. Yang tadinya nggak percaya jadi, saya yakin sekarang. Kalau gitu saya juga bisa sehat dong. Tapi sayangnya kita seringkali mengutuki diri kita sendiri. Nah itu jangan mengutuki diri kita. Contohnya gini, kalau saya lupa lagi, dasar udah tua. Jangan pernah ngomong gitu. Karena makin tua itu masih makin berhikmat. Pengalaman. Iya, pengalaman. Atau lagi gini, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Berarti kan kalau nggak kuat nggak bisa dipakai lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Loh, saya sih nggak mau. Orang yang nggak berdaya itu artinya di ICU. Ya. Ini sudah jadi berat. Loh,
Saya ganti lagunya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, itulah kerinduan hatiku. Amin. Bila saatnya tiba, Tuhan akan memanggil. Hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Kalau sekiranya tak berdaya lagi, sudah tak kuat lagi. Coba keluarkan dulu. Ulangan 34 ayat 7. Kita mesti tetap kuat kok sampai akhir, sampai kematian. Musa berumur 120 tahun ketika mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum. Nggak usah bilang mati karena kekuatannya nggak ada. Tuhan akan tetap kita kan sempurna sampai akhir. Ya. Nah tadi saya belum jawab. Jadi kapan mati yang paling tepat? Jawabannya, matilah setelah tugas kita selesai. Ya. Berapa? Oke, saya jawab nanti ya. Kan, jadi kapan matinya? Mati waktu tugas selesai. Baru kita bisa memuliakan Tuhan. Karena itu jangan mati kalau tugas belum selesai. Kalau kita mati tugas belum selesai, itu namanya bodoh. Keluarkan ayat itu. Pengkhotbah 7 ayat 17. Bodoh. Jangan terlalu fasik, janganlah bodoh. Tuh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Habis. Maka itu jangan sembarangan hidup. Karena Tuhan mau kita sehat sampai akhir loh. Amin. Amin. Nah sekarang gimana supaya kita tahu kita bilang hidup memuliakan Tuhan? Ya gimana caranya? Nah caranya gini. Yohanes 17 ayat 4. Nanti saya tahu sampai kita bisa tahu kapan mati kita. Oh keren banget nih pelajarannya. Aku telah memperlukan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan kau berikan padaku untuk melakukannya. Maka itu kita semua mesti tahu tugas kita ini apa di dunia. Kalau enggak kita nggak akan menyelesaikan. Coba bayangin, satu ibu mau dibilang ke bibinya, Bi, kami pergi ya. Mana Bu? Ada ini teman baru buka restoran. Nama restorannya kita bisa makan sepenuhnya, namanya all you can eat gitu. Oh iya, baik. Nanti pulang kan kita udah pasti udah capek, udah kenyang nih gitu. Kalau nih itu di kamar tadi spraynya kotor tuh, kalau diganti ya. Sama kok banyak nyamuk atau di mana tuh disemprotnya atau diusir nyamuknya. Terus ada minyak jatuh, licin tadi, tolong nggak present. Itu kan? Ditugaskan itu kan? Pulang dari pesta, udah kenyang, udah ngantuk, masuk ke dalam rumah, dia cium. Bawa apa nih? Bi, bawa apa nih? Oh nyonya, saya bikin 4 macam kue makanan buat nyonya. Hah? Kenapa? Karena saya mau menyenangkan hati nyonya. Nyebelin tapi menyenangkan. Berarti orang pikir yang menyenangkan Tuhan, nyebel Tuhan aja. Tapi nyonyanya baik kan? Dia masukin kulkas kan kita bilang kita mau makan. Oh iya nyonya, siapa tahu masih lapar. Bela diri. Udah salah bela diri. Udah begitu masuk kamar, ya dong ambil jatuh. Ya belum dipel, nyamuk masih banyak. Ya belum dikasih spray. Itu bukan nyamuk lagi, ngeselin. Nah banyak orang pikir saya mengenai Tuhan, pada Tuhan saya nggak pernah suruh. Jadi kita serius loh, mesti tahu apa yang Tuhan berikan pada kita untuk mengerjakan, menyelesaikan. Kita mesti tahu kita punya destiny yang mesti kita selesaikan. Kalau enggak, pertama kita nggak akan menyelesaikan tujuan kita karena akan menyelesaikan. Dan kita berani mati, tugas belum selesai. Ketemu kalimat tadi, bodoh kamu. Amin, amin, jangan kadang begitu. Memang kalau udah ngomong mati, sekarang enak ya. Tapi udah yakin kan kematian, jadi nggak usah khawatir. Oke, sekarang saya kasih contoh seorang yang bernama Paulus. Dia
dia bisa tahu loh kematiannya, tapi karena dia minta untuk melayani, ditambahin 2 tahun. Mari kita lihat ceritanya ya. Kita buka dulu di 2 Timotius 4. Mulai ke-5 aja dulu, sampai 8. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan Injil, pekerjaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya mau tanya dulu, kalau kita meninggal, penginjilan ada yang mengerjakan nggak? Ada. Kan semua kita mati, penginjilan tetap aja orang lain kerjain kan? Tapi tugas kita, mesti yang kerjain kita atau orang lain? Kita, maka itu tugas kita mesti tahu ya, gunung mana yang mesti kau kuasai. Ya, sebelum saya teruskan, saya terangin. Yang namanya siapa? Yang namanya Kaleb, dia tahu gunung yang diperjanjikan buat dia. Karena waktu bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka mesti menguasai darat. Gunung belum dikuasai. Jadi kita mesti tahu dong, gunung yang kita mesti kuasai yang mana. Ya, istilahnya gunung. Kalau bahasa Inggris sphere, ya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Yosua 14 coba. Mulai dengan ayatnya atau langsung ayat ke-12. Tapi ini juga bagus nih tentang umur beda 45 tahun tapi kesehatan tetap sama. Ini keren. Kalau gitu baca at school biar kelihatan. Supaya kita tahu bahwa kita bisa seperti itu. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? 85 tahun aku hari ini. Jadi dari 40 ke 85 jadi 45 tahun ya. Tapi kita lihat ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berang dan untuk keluar masuk. Saya juga ini kalau nggak olahraga, nggak naik sepeda, turun kekuatan saya. Otak saya kalau nggak dipakai mikir, makin luar Pak. Maka itu tetap kita mau bisnis apapun, tetap otak jalan. Mikir, jangan mikirin cuma bisnis itu aja, dapat lupa nanti. Saya urus ini. Tadi pagi ketemu dengan Kementerian Agama, ngobrol. Tadi siang agak terlambat ketemu orang DPR, bicara banyak hal. Jadi kita terus pikiran kita aktif. Karena saya juga diingatkan oleh Mahathir Muhammad. Dia umur 97 tahun kemarin datang ke Indonesia, diundang Nasdem. Dikasih lihat di videonya bagaimana dia masih naik kuda, masih nyetir, masih ini. 96 tahun. Masih kuat. 94 dia jadi Perdana Menteri tertua di dunia. Waktu ditanya gimana Bapak bisa kuat, ternyata belajar kedokteran juga di Inggris. Saya diingatkan kalau makanan enak jangan diterusin, karena nanti nggak sadar gitu. Hati-hati kalau anaknya suka mixu, hati-hati. Karena enak, cuma saya pernah nyobain 1 kali, bicara kan, enak banget, kok bahaya, nggak terlalu manis loh. Murah. Iya, terjatuh. Itu kayak apa sekarang di mana-mana ada. Satu jalan bisa 2 kayak batu. Hati-hati loh kalau udah ketagihan. Nah, tadi ngomong apa ya? Oh ya, dia kuat bilang apa? 1, jangan berhenti mikir. 2, jangan berhenti olahraga. Senin saya masih naik sepeda tiap 6 kilo aja nggak jauh ya. Karena kalau cukup ya 10 kilo naik beratnya. Kalau hilang nanti lompatin. Kita mesti kuat kan? Gimana kita kalau di rumah sakit saya naik tangga selalu 2 gitu. Latihan olahraga saya di situ. Malah orang yang tadi sakit-sakit lututnya saya bilang, ibu mulai sekarang latih lututnya. Gimana kan saya sakit?
gini dulu, gitu. Bisa nggak? Ya gini bisa. Ya terus aja dulu. Terus lama-lama terus, lama-lama terus, lama-lama terus, lama-lama terus. Saya bilang, ternyata otot yang nambah, pembuluh darah nambah, pembuluh darah nambah, cairan lutut nambah. Oh gitu, iya. Malah kalau kaku makin nggak jalan, makin kaku. Ya, akhirnya mesti pakai tongkat. Ya, jadi sekali lagi otak dipakai, ini dipakai. Nah, sekarang dia kuat, dia mengalami reverse aging. Umurnya seperti 85 tapi keadaan 40. Bisa ternyata. Ya. Nah, sekarang dia tahu loh gunung yang mana dijanjikan. Kita mesti tahu gunung mana yang kita dijanjikan. Coba lihat ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Gunung itu ada sesuatu puncak yang harus kita kuasai. Apa gunung kita? Kan saya dulu bilang tadi, kita diciptakan untuk orang berkuasa. Kenapa? Kalau di atas gunung, cara mandang kita beda. Kalau orang di bawah, lain lah. Kalau di atas gunung, itu puncak-puncak kita. Itulah saatnya yang Tuhan mau. Tetap naik, bukan itu. Nggak ada istilah, habis saya udah tua. Siapa yang Kentucky Fried Chicken, kan suksesnya dimulai 70 tahun. Ya, pada saat tapi jangan bilang, saya belum 70, jangan gitu. Kalau saya nggak sehat, saya nggak akan dipilih jadi direktur utama rumah sakit itu. Siapa orang udah tua? Tapi karena dia sehat, malah yang muda-muda. Saingan tuh bukan saingan, saya diangkat aja sih, nggak dipakai seleksi. Kan doa aja, Pak. Ya doa aja betul. Tapi ya maksudnya kalau nggak sehat, kalau lagi jalan mau diangkat nggak? Karena dia lihat tuh, ini sih pantas nih. Jadi mau dipakai Tuhan tetap sehat dulu. Lalu kedua apa? Mesti banyak belajar. Tapi ini dulu. Oleh sebab itu berikan padaku pegunungan yang dituntut pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti firman Tuhan. Nah, ada satu kalimat bagus ayat 11-nya, apa dibilang ayat 11-nya? Nah, paling bawah dikatakan, demikian kekuatan sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Jadi kita mesti berjuang hidup ini, keluar masuk. Kenapa saya katakan keluar masuk? Maaf nih ya, banyak pasien saya yang prostatnya sudah membesar, lalu sampai nggak mau ke persekutuan, nggak mau ke gereja. Kenapa? Aduh, habis suka nggak bisa tahan kencing. Jadi nanti dulu sebentar, WC. Sampai nggak mau ke gereja karena saya udah pakai pempas dong Pak. Ya males apalagi bekas bos kan pakai pempas kan. Ini serius. Jadi gara-gara nggak perempuan nggak lagi, susah katanya kalau pakai pempas, takut lecet macam-macam. Dan kemarin Pak Jarod mengundang saya untuk bicara tentang kebugaran seks. Ini kata penting. Siapa pria dulu pria? Siapa di sini nggak bisa lagi ereksi dengan baik? Itu bukan masalah gampang. Masalah utamanya sebenarnya ada kelainan yang lebih berat. Mungkin kelainan jantung, hipertensi, atau aterosklerosis. Karena itu semua pengaruhnya kepada disfungsi ereksi atau impoten. Diabetes juga paling merusak. Jadi jangan kita nggak bisa lalu dokter boleh nggak dibikin kuat lagi? Jadi ya, saya sih bisa bikin kuat, nggak ahlinya kan. Tapi kalau jantungnya bermasalah, ini pakai Pak. Besok istrinya Pak terus bisa bikin kebaktian penghiburan. Bapak kasih jadi begini katanya. Iya. Jadi jangan sembarangan diobati disfungsi ereksi. Cari dulu penyebab utamanya, jantungnya atau apa? Jangan itu beres dia sembuh.
Sama aja artritis. Suka artritis, aduh, kambuh-kambuhan. Ternyata apa? Ususnya kotor. Beresin usus, penyakit banyaknya semua. Maka itu kenapa dikatakan berikan makanan yang secukupnya. Untuk tahu secukupnya, kalau lihat lingkaran perut kita. Kalau jika perut kita sudah pakai di atas 4, berapa? 34 inch, bertobat. Ya, jadi sekali lagi kita mesti tahu untuk kita sehat ya. Yang kedua, kita ini kan mesti melayani raja dan segala raja kan. Amin. Dan karena itu kata kita nggak boleh kosong. Yes. Nggak bisa kita melayani raja kalau bego. Kita lihat Daniel 1 dulu. Ya. Tadi baru sehat kan? Sekarang otak, bicara otak. Coba lihat. Daniel 1 mulai 4 dulu. Oh, ayat 3 boleh, ayat 3. Anak-anak bangsawan dan ini. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk bahwa beberapa orang Israel berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang mempunyai berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu atau pengetahuan. Itu dididik lagi terus. Ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, pelabur itu makanannya, dan santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka dididik selama 3 tahun, dan situ mereka harus bekerja pada raja. Jadi dididik dulu, pengetahuan dikasih segala macam. Nah kita juga kalau mau melayani raja dan raja nggak boleh bodoh-bodoh. Tahu nggak, rencana Tuhan kita ini orang-orang hebat, tapi mesti dibentuk ulang, mesti dicetak, mesti dilatih, mau merendahkan diri, ya, mau apa lagi, mau lemah lembut, nggak boleh macam gini, nggak boleh ngomong gitu. Tuhan ubah saya, ya, karena gimana Tuhan mau pakai kita kalau kita nggak mau dirubah? Ini kan proses dirubah untuk melayani bekerja dengan raja. Jadi kita juga mau bekerja dengan raja, belajar banyak. Otak ini nurun loh kalau nggak baca-baca. Ibu-ibu ya, tolong. Ya, bapak-bapak kan umumnya punya duit ya, jadi banyak otak di dalam. Bukan berarti ibu-ibu enggak ya, ibu-ibu juga, tapi banyak ibu-ibu yang juga mungkin banyak di rumah mundur. Nanti lari ke emosi, banyak emosi. Mesti latih, belajar baca Alkitab segala macam, ya. No Bible, no breakfast gitu kan. Ya. Ada yang Pak, kebetulan memang saya tiap minggu nggak makan, jadi gitu lagi. Dan puasa dulu. Jadi yang kita tahu. Nah baru kemudian membangun manusia roh. Sampai kita tahu kehendak Tuhan itu apa, tujuan Tuhan buat kita apa. Mungkin tadi topik saya nggak bisa bicara sekarang panjang. Bagaimana mau kehendak Tuhan di kita. Kalau kita nggak membangun manusia roh kita nggak bakal tahu kehendak Tuhan. Pertama ya, saya kasih tahu ya, Tuhan telah ciptakan kita sebelum dunia dijadikan. Kaget kan kalau kita dengar gitu? Coba Efesus 1 ya. Tuhan telah ciptakan kita sebelum dunia dijadikan. Ayat 4. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan bercatat di hadapannya. Bayangin, dunia ada belum jatuh dalam dosa, itu udah ada dalam jatuh. Dan yang lebih hebat tadi apa? Gak perlu kita kekurangan. Sedikit lagi ya, selesai. Mau tanya jawab? Ya. Ada tanya jawab? Ya. Mau boleh? Saya kok mau selesai Pak. Oh, maka siapa tahu? Ada tanya jawab. Oh ya, ada tanya jawab ya? Coba. Saya kalau nggak ditanya suka males sih. Jadi ngomong terus. Nah, satu ini kan. Ya. Jadi kudus tak bercacat. Yang kedua, banyak orang mati, udah mati masuk surga. Ya masuk surga. Ini cerita. Banyak masuk surga. Lalu dia jalan-jalan dikasih lihat. Ini ada rumah para rasul, keren-keren gitu. Ini para nabi gitu. Ini apa? Ini yang berbuat Tuhan. Lu itu apa? Ada rumah susun? Itu buat jemaat gitu.
Ini jangan tersinggung yang bercanda. Ini jalan-jalan. Lalu dibilang, itu apa? Oh benar-benar itu gudang katanya. Gudang apa? Semua yang Tuhan siapkan untuk manusia hidup. Hah? Emang ada? Ya Tuhan ciptakan kita kan bukan sekedar jadi manusia biasa, manusia hebat menguasai bumi. Maksudnya apa? Pokoknya yang Tuhan rencanakan untuk manusia ada di situ semua. Boleh saya lihat? Nggak perlu katanya. Kenapa? Kamu udah mati. Tapi saya pengen tahu. Nanti nyesel. Enggak nyesel katanya. Oke, catat nama kamu, lahir kapan, mati kapan. Cek sih. Dia cek. Namanya ada, sama lagi. Tanggalnya sama, lalu dia mulai muda. Oh sama, banyak. Iya, kebetulan nama sih sama. Tanggal lahir. Tanggal lahir ini. Cuma 2. Mati kapan? Ini. Matinya saya beda. Ini berarti kamu ini. Dia buka pintu, dia kaget. Apa nih? Ada gedung beringat, ada lapangan, ada pertanian. Apa ini? Ini rencana Tuhan buat kamu. Kok saya baru tahu? Ya karena selama ini kamu gak ikut rencana Tuhan sih. Boleh kan? Hebat sekali. Apa? Boleh kan? Apa? Hidup lagi. Kamu udah mati. Kalau saya tahu rencana Tuhan gini-gini, saya sih mengunut. Kenapa selama ini gak nurut? Waduh, saya kira Tuhan rencananya begitu-begitu aja. Saya juga udah bosan hidup. Kamu gak tahu rencana Tuhan hebat. Baca ayat ke-3 sekarang. Firman mesti balik itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat roh dalam surga. Tapi semuanya itu nggak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dilihat dengan mata rohani. Amin. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Lihat lagi dikit lagi. Ini udah kumpul tas jadi itu. Bukannya dibuka di iPhone-nya, maksudnya apa? Jadi mau kelar gitu. Tapi ini masih bertanya jawab katanya. Nih lihat. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya perhatikan belum dikasih. Semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita belum bisa lihat yang disediain, nggak usah ngambil. Pernah dengar cerita Elia dan Elisa nggak? Elisa kan minta, aku minta 2 roh. Tahu nggak Elia bilang apa? Itu suka. Tapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat, kamu bisa peroleh. Tapi kalau engkau nggak bisa melihat, engkau tak berperoleh. Artinya apa? Kita kalau kita ikuti seorang pemimpin atau bapak rohani, kita juga mesti ikut juga dong dengan manusia rohnya yang kuat. Jangan dia berangkat nggak bisa lihat. Begitu kan banyak puluhan nabi-nabi di Yeriko dan di Bethel kan nggak bisa ngikut. Kenapa? Nggak ngikut. Jadi dia udah nggak siap menerima. Karena itu kita mesti tahu bahwa Tuhan mau memberi ini, tapi kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa ngambil. Hanya disediakan. Dan ternyata Tuhan kasih melalui Roh Kudus pada kita. Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka itu di ayat 2, ayat 10 diterangin cara ngasihnya semua itu kepada kita melalui Roh Kudus. Ayat 10, karena kepada kita Allah menyatakannya oleh roh. Jadi kalau manusia roh kita belum berfungsi, semua dari Allah kita nggak bisa terima. Karena itu hanya dengan roh. Jadi betapa sayang sekali hidup kita, penyediaan Tuhan yang tak terbatas itu kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan apa rencana Tuhan untuk kita. Sekarang tanya jawab. Di atas banyak. Oh boleh. Oh. Di atas. Pak, duduk di sini.
Sebelum tanya jawab, ada sedikit pengumuman. Untuk acara GICC bulan depan diadakan tanggal 1 Juni jam 7 malam dengan pembicara Pak Rubin Ong. Dan sebelum tanya jawab, ada satu larangan, jangan tanya soal denominasi, soalnya kita dari beberapa aliran gereja supaya tidak ada friksi. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ya, silakan yang belakang Pak Tony. Selamat malam, Ya Pak Pak Tony. Pendeta Bu Yanti. Ya, saya mau nanya gini, kan di Alkitab waktu itu kan ada waktu siapa meninggal, Lazarus meninggal kan? Ya. Terus dia ada di pangkuan Abraham. Terus orang kaya itu kan minta supaya dikasih cucukan apa air 1 tetes kan. Nah pertanyaan saya, Ujung jarinya. iya ujung jarinya. Pertanyaan saya begini, apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat ya mungkin anak kehidupan anak cucunya atau bagaimana yang ada di bumi? Kan dia sudah, misalnya orang tua kita sudah meninggal, apakah bisa melihat kondisi anak cucunya yang ada di bumi? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi ada dua jawabannya, Pak. Jawaban pertama, menurut Lukas 19, ini bagus sekali. Lukas 19 adalah salah satu penjelasan yang paling lengkap tentang dunia orang mati. Kalau kita baca buku rohani, lalu kita baca nggak sesuai dengan Lukas 19, maka sebenarnya itu bukan benar. Keadaan dunia orang mati dijelaskan dengan sangat jelas oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus tadi. Jadi coba kita lihat sedikit ya Pak ya. Coba kita buka Lukas 19. Kita buka saja ayat 22. Lukas 19. Lukas 16 sorry. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tahu nggak? Sementara orang kaya itu mati, nggak dibawa ke pangkuan Abraham, dia langsung masuk dalam alam maut namanya Hades. Coba lihat ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara yang menderita tersengsara dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh lihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini yang ditanya tadi, dia kok bisa lihat orang yang mati di Firdaus. Jadi yang makhluk di sini pangkuan Abraham itu Firdaus, kalau yang orang kaya ini di alam maut. Sebenarnya dua-duanya itu alam maut, ya, yang namanya Seul. Hanya di alam maut itu ada tempat. Satu orang yang sudah diselamatkan itu Abraham dan Lazarus, dan dua orang yang belum terima Yesus, yaitu di mereka kepanasan nyala api. Jadi belum mati saja sudah dalam nyala api. Tapi ini bukan neraka, ya, belum jadi neraka, karena nanti mesti ada pengadilan tata putih di mana di Wahyu 22 yang menentukan berapa hukumannya, gitu ya. Nah, jadi tapi bisa lihat-lihatan. Nah itu dia bilang, Bapak Abraham kasihlah aku, karena aku kesakitan. Ayat 20 berikutnya. Kan dia bilang apa? Bapak Abraham kasihlah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyuburkan lidahku sebab aku akan kesakitan oleh nyala api. Dijawab oleh Bapak Abraham, nggak bisa, karena antara kamu dan aku ada jurang yang tak terseberangi. Ya, nah ini dia, terbentang jurang yang tak terseberangi. Tapi bisa lihat, bisa. Kenal Abraham, kenal.
Dia lama, tiba-tiba kita jadi pintar, oh tahu nih Abraham gitu. Ya, atau mungkin dia orang percaya juga, tapi yang KTP doang Kristen. Nah pertanyaannya, bisa nggak orang yang di bawah ke atas, orang di atas ke bawah? Nggak bisa, karena ada jurang. Ya Pak. Lalu bisa nggak orang mati muncul lagi di orang hidup? Betul kan? Coba bayangkan, antara yang mati di bawah sama di atas lo nggak bisa berhubungan, apalagi jalan-jalan ke dunia orang hidup. Makanya keluar ayat berikutnya. Coba buka ayat 7, ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang